Terus suatu hari itu aku ketemu satu quotes yang memang bagus dan relate. Terus aku ambil picture dia, terus aku isi ceritaku, terus aku tag dia sebagai kredit. Nah ternyata pemiliknya tuh nge-likes, dan setelah dia likes, followersku grow. Dulu tuh gampang banget growing. Nah dari sana tuh aku tanya, gimana sih kok bisa kayak gini? Apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi belakang ini kenapa bisa grow? Nah terus dia bilang, join my community then I will teach you. Terus aku join community-nya, ternyata isinya tuh orang luar negeri semua. Dari sana aku belajar. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. House of Leaders sih udah lama. House of Leaders mulainya, udah pada tahu belum House of Leaders? Belum ya? Jadi coba ke Instagram. Ya, coba ya, House of Leaders. Instagram House of Leaders.co. Jadi House of Leaders itu sih udah bangun dari 2015. Bulan lama banget ya? Udah lama, udah bulan Mei. Udah 11 lah, udah mau 11 tahun. Bulan depan lah 11 tahun. Itu bangunnya dari umur berapa itu? Sampai sekarang? Berapa ya gue ya? 22 kayaknya. Umur 20, ya 22. Oke. 22 ya. Awal-awal it's just, aku cuma sharing-sharing doang sih, hanya sharing my thoughts di akun personal. Terus suatu hari aku sempet, jadi dulu aku konsep sharingnya tuh captionnya panjang, itu ceritaku lah. Habis itu gambarnya itu aku ambil dari quotes di Google. Terus suatu hari itu aku ketemu satu quotes yang memang bagus dan relate. Terus aku ambil picture dia, terus aku isi ceritaku, terus aku tag dia sebagai kredit. Nah ternyata pemiliknya tuh nge-likes, dan setelah dia likes, followersku grow. Dulu tuh gampang banget growing. Nah dari sana tuh aku tanya, gimana sih kok bisa kayak gini? Apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi belakang ini kenapa bisa grow? Nah terus dia bilang, join my community then I will teach you. Terus aku join community-nya, ternyata isinya tuh orang luar negeri semua. Dari sana aku belajar nih. Oh. Sampai sekarang. Kalau kalian pernah dengar page Instagram yang namanya Millionaire Mentor sama Daily Dose, itu mentorku dulu. Millionaire Mentors. Millionaire Mentor. Oke. Nice. Berarti dari 2015 sampai sekarang build itu tuh. Sebenarnya build-nya sih dulu pas 2016 akhir aku sempat mulai satu perusahaan namanya Executive Mafia. Jadi Executive Mafia ini terbentuk karena banyak banget yang tanya-tanya aku gimana cara build House of Leaders. Oke. Ya, jadi awalnya tuh aku ngajarnya gratis. Mulai, kalau tahu Kik, pernah dengar nggak Kik? Kik itu semacam platform chatting. Kik itu platform chatting US lah, tapi dia hanya bisa 50 orang maksimal. Jadi kita udah mulai, akhirnya udah jadi 4 grup full. Karena udah nggak muat, kita pindah ke grup Me namanya. Grup Me itu pada peaknya itu kita sampai punya 3 grup, isinya 2.000 orang per grup. Jadi karena udah volunteer kan, biasalah volunteer kan mereka nggak akan benar-benar melaksanakan tugasnya. Jadi banyak yang saranin ke aku, kayak better lu mulai sebuah community yang berbayar supaya lu bisa hire, supaya lebih bagus. Nah itu yang aku lakukan. Akhirnya jadi Executive Mafia. Cuman pas 2020 awal, aku exit tuh company dari Executive Mafia. Cuma basically whole my life kayaknya udah nggak whole lah ya. Mulai dari umur 22 sampai sekarang, fokusnya tuh ke sosial media, ke branding dan personal branding. Cuman cara konsep dapat duitnya dari House of Leaders dan cara konsep kita secara personal brand tuh beda. Oke. Totally beda. Kalau House of Leaders dulu deh. Kalau boleh tahu, how do you make money from that? Kalau House of Leaders, sekarang kita lagi reposition sih. Yeah. Kita lagi reposition sama rebranding. Rencananya mau dilakukan di tahun 2027. Sekarang kita lagi selesain brand deals yang memang lagi running. Karena nanti begitu kita reposition dan rebranding di 2027, kita udah nggak bisa ngelanjutin ngelakuin brand deals dari orang luar. Karena kita udah mau mulai fokus ke produk sendiri. Tapi sebelum itu, before dari 2015 sampai sekarang, kita cara make money-nya itu dari brand deals, endorsements, affiliate links. Basically sama sih seperti influencer pada umumnya. Wah, tapi target marketnya Luar negeri. luar ya? Luar negeri. Lebih gurih luar negeri dong daripada lokal? Lebih gurih luar negeri sih. Tergantung ya.
Tapi ya kalau secara currency sih pasti lebih gurih luar negeri sih. Aku dulu pertama kali dapat duitnya dolar masih 9.000 10.000 gitulah. Sekarang 17.000. Iya. Dulu kalau pas aku tarik, soalnya eksekutif mafia kan kita juga sedunia. Kita dulu eksekutif mafia cara dapat duitnya itu subscribe per bulan $25.99. Kita pada peaknya itu punya 1.100-an member. Nah, waktu itu ketika awal-awal mulai, kita hitungannya ya, kalau tarik USD-nya 11.000 berapa, 11.300 kalau nggak salah udah cuan lah. Terus lama-lama naik-naik nggak turun-turun lagi tuh. Terus sampai sekarang nggak pernah turun lagi. Maksudnya 1.300 udah cuan gimana? Maksudnya setelah cost, kan kita ada cost, kita ada dulu nggak ads sih, kita pakai affiliate. Oke. Jadi setelah cost keluar, kurangi PayPal fee itu, fee PayPal kan mahal banget. Kurangi si PayPal fee, kurangi spread, itu kan ada. Soalnya kita misalnya contoh kalau di BCA misalnya 11.300. Di PayPal itu nggak 11.300. Dia kira-kira 10.800 gitu. Beda 400-500 lah. Mahal ya rate-nya? Iya. Nah, jadi setelah kita hitung itu pokoknya kalau 11.300 tarik aja gitu. Nah, ya pokoknya sampai sekarang saja at one point kita udah nggak ngeliat lah, pokoknya tarik aja gitu. Soalnya udah oke. Udah pasti. Itu masih jalan sekarang? Nah, 2020 aku udah exit karena ada drama lah sama partner. Tapi mereka sekarang udah close down sih. Udah close down sih. Oke. Berarti kalau brand deals, what is the biggest brand deals that you made in a single deal? Brand deals ya. Iya. Pada masanya sih dari Household Feeders, I got the opportunity to work with people like Gary Vee dan Locke kalau tahu, Tom Bilyeu. Cuman itu memang nggak boleh dipublish karena mereka memang ada NDA-nya. Cuman aku udah pernah ngomong ke mereka kalau secara verbal nggak apa-apa. Oke. Jadi kayaknya brand deals terbesar sih dari mereka sih. Pernah tuh sebulan, soalnya mereka sekali bayar kan $10,000. Jadi sekali ambil tuh 10.000-an. Oh, ngambil paid post di tempatnya. Ngambil, jadi mereka tuh pas nyari aku tuh followersnya masih kecil, 20-30 ribuan. Gary Vee? Iya, enggak kalau Gary Vee pas sudah ratusan ribu. Tapi kalau Dan Locke itu 20 ribu tuh, 20-an, 30 ribuan lah. Tom Bilyeu juga. Jadi pas mereka nyari tuh, kalau awal-awal tuh aku belajarnya pas masih sama Millionaire Mentor. Kalau pernah dengar Lewis Howes, pernah dengar nggak? School of Greatness. Pernah. Nah, School of Greatness, Lewis Howes kan dulunya dia kan football player. Jadi waktu suatu hari dia mau keluar dari football player, dia mau mulai branding nih, personal brand. Nah, dia nyarinya Millionaire Mentor. Nah, aku tim di bawah dia lah yang ngebantu growing. Jadi aku tuh nggak megang duit besarnya, cuma dibagi bagian kecilnya. Nah, setelah aku tahu konsep bisnisnya, aku mulai bisa ke Gary Vee. Aku yang pegang konsep, aku yang jadi Millionaire Mentornya lah gitu. Jadi jadi miliuner waktu itu? Bukan, amin. Tapi waktu itu lumayan enak sih, gurih sih bisnisnya. Jadi aku sering banget dulu kalau memang lagi iseng, misalnya ada yang mau nyari nih, gue butuh followers nih, ada klien yang butuh followers misalnya 10.000. Yeah. Terus gue charge dia lebih, habis itu gue suruh tim gue yang selesain, terus gue ambil middleman fee-nya. Gitu, sering banget sih dulu. Itu pakai fake follower? Nggak, asli. Oh, real followers? Asli real. Oke, berarti itu story behind that ya. Ya. Kalau yang sekarang, beside that, what do you do? Beside that, sekarang sih kita fokus ke personal branding sih. Jadi secara dulu pas 2018 sampai 2025 akhir, kita tuh fokus secara internationally bantu. Dulu sih fokusnya ke service-based business owner. Jadi asalkan profesional, misalnya dia pemilik marketing agency, dokter juga bisa, lawyer juga bisa. Pokoknya dia professional, service-based business owner, bangun personal brand, itu consultant. Jadi kita consult secara internasional. Kalau pas 2026 Januari, kita baru masuk ke Indo. Nah, ke Indo kita masuknya tuh pakai level agency. Jadi kita juga handle semuanya. Nah, cuman kita tuh nggak memanggil diri kita sebagai agency karena kita juga fokus ke edukasi. Jadi dalam artian kalau misalnya yang masih belum bisa afford our business, kita juga edukasi sampai dia bisa afford bisnis kita, baru kita bisa kerja sama bareng. Kalau tadi kita ngomongin US kan harusnya lebih
Ya, teman-teman udah langsung bilang, "Oh, enak ya, ambil dolar ya." Kenapa masuk ke pasar Indonesia ketika lu sendiri punya pasar keluar gitu ya? Good question, ini langsung Iya. strike ke dagingnya. Jadi eh sebenarnya kalau di kita, kalau paling bagus tuh untuk jadiin study cases, testimonial dan lain-lain itu kan perlu soalnya untuk mendapatkan klien lagi. Itu paling the best tuh adalah yang kita bisa ukur dan kita bisa kontrol tuh adalah client agency level yang kita handle semua. Sementara di internationally kan yang kita handle consultant. Misalnya kita jadi consult doang. Nah, ketika kita consult doang, kita nggak bisa handle di sisi customer-nya. Kadang kita udah setting nih, udah bagus banget, tapi kadang tiba-tiba si kliennya sibuk. Atau si kliennya gini, kliennya sih happy-happy aja sih, cuman result-nya tuh kadang juga kita nggak bisa benar-benar dokumentasi. Sehingga kalau misalnya kita nggak bisa dokumentasi, kita gitu-gitu doang terus, nggak bisa berkembang. Jadi klien ya kalau udah pakai, terus dia udah ngerti konsepnya, dia udah punya tim sendiri, putus. Kita di refer yang baru. Terus gitu-gitu doang tuh, muter terus. Jadi kita stuck di sana terus. Nah, sementara kita kalau mau, kita lihat teman-teman kita yang di sana growing, karena mereka ada di sana. Dan mereka bisa langsung menawarkan secara agency level ke klien di sana. Sebenarnya kita kan nggak mungkin terbang ke US, nggak mungkin terbang ke Aussie. Jadi setelah dipikir-pikir, udahlah kita coba market research. Nah, di akhir 2025 kita market research di Indo. Ternyata memang ada space kita, memang untuk business owner. Bukan hanya service based, tapi business owner secara whole lah, semua industri bisa masuk. Nah, barulah kita masuk ke sini, karena kita fokusnya mau ke, bahkan sebenarnya kita pernah bahas sih, sebenarnya ya, yang paling enak tuh memang jadi konsultan doang. Nggak ada cost, nggak ada transportasi, semuanya online, nggak perlu offline, nggak perlu edit video, semua consult doang. Cuman again, kalau misalnya hanya consult, kita susah growing, karena kita nggak ada kontrol atas ini semua lah. Gitu. Sementara kita juga enjoy-nya di sana. Jadi dari sana kita masuk ke Indo yang memang bisa agency level. Cuman sampai sekarang sih, kalau secara consult di luar negeri, kita masih jalanin kok. Kita masih jalanin. Cuma kita sekarang lebih fokus ke Indo karena memang lagi fokus, memang mau dibagusin. Jadi kita porsi fokusnya tuh lebih gede di Indo. Kalau di Indo bisnis kayak gimana yang kalau confidential ya, yang membantu atau memang sebenarnya kalau ini kan yang di sini kan online seller ya. What's your ideas and gimana cara business owner sebagai online seller ini harus punya personal branding karena impact-nya kayak gimana? Tergantung sih. Kalau misalnya aku ada satu klien yang dia tuh awalnya sebelum punya personal branding, dia bisnisnya kan papan bunga. Jadi dia tuh pakai Shopee. Untuk Shopee sih harusnya ya, soalnya suaminya itu pernah belajar sama lu kok. Aku justru kenal lu dari suami dia. Oke. Pertama kali dia pernah ikut kelas lu lah. Nah, jadi istrinya kan ada bisnis papan bunga yang ke toko lah yang di depan tuh, yang bagus-bagus, cantik-cantik. Nah, jadi dia tuh jualannya awalnya pakai Shopee dan di ads. Nggak tahu sih ads-nya kemana, tapi basically kayak Shopee. Terus suatu hari dia datang ke kita, terus dia bilang, gue kesal banget karena yang pertama papan bunga gue tuh di-compare, jadi harus perang harga. Terus susah banget mau bangun trust, dia bilang. Dan gue bilang kalau misalnya konsepnya memang lu mau bangun personal branding, fokusnya udah beda nih. Karena kalau ketika lu udah main ads, lu kan udah pasti main volume, dan pasti main pricingnya di setting-setting gitu. Tapi kalau udah bangun personal branding, tujuannya itu harus beda. Jadi lu bangun personal branding supaya orang beli ke lu bukan karena lu papan bunga. Karena supaya bukan orang compare papan bunga lu dengan papan bunga orang lain. Tapi ini papan bunganya si ini gitu. Sehingga orang beli karena orang ini. Jadi misalnya orang beli papan bunga, oh karena ini dia memang biasanya tepat waktu, orangnya baik, bisa kasih solusi. Jadi memang udah ada personal brandingnya yang memang orang udah punya gambaran lah. Nah, jadi konteks untuk bangun personal brandingnya itu udah beda. Nah, cuman konsep personal branding sebenarnya gini sih kalau di business owner. Kalau kita punya bisnis nih, bisnisnya kan udah melakukan yang ke customer. Nah, kalau misalnya udah melakukan ke customer, kita sebagai business owner ketika personal brand yang fokusnya ke B2B-nya. Dapat nggak? Contoh. Papan bunga. Misalnya papan bunga, ya. Si papan bunga ini kan papan bunga ke user, B2C.
Nah, kita sebagai business owner ketika bangun personal branding, kita B2B. Kita kontaknya memang business owner yang punya banyak teman-teman yang memang mau dikirimin papan bunga. Jadi kita udah kontaknya B2B nih, supaya omset yang dibawain, koneksi yang dibawain ke bisnis itu juga gede. Jadi ya udah, kalau memang brand ini yang memang mau ke B2C, memang ads yang mau tetap dijalanin. Biarkan brand ini tetap jadi brandnya lah, melakukan apa yang seharusnya brand lakukan. Tapi kita sebagai business owner, ketika kita personal brand yang melakukan itu juga. Nah, tapi ini kembali lagi nih, kalau misalnya kita memang jualan barang orang lain, nah itu agak tricky tuh. Soalnya kalau kita personal branding juga kan, itu harus dicari benang merahnya benar-benar dapat. Oh, kayak tadi kan di sini ada berapa distributor ya? Jualan helm, tadi ada distributor health product ya kan? Ini tricky. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.